Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ni khamsatun nudfi biha kharral il-khatima al-mustafa wal-murtada wa-bana wal-fatimani khamsatun nudfi biha kharral il-khatima al-mustafa wal-murtada wa-bana wal-fatimani khamsatun udfi biha kharral il-khatima al-mustafa wal-murtada wa-banahuma wal-fatimani khamsatun udfi biha kharral wabail khatim al-mustafa wal-murtada huma wal-fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan bahasan kita. Ngaji pagi ini yaitu masih berkaitan dengan iman kepada para rasul. Kemarin yang terkait dengan kajian keimanan kepada rasul ini masuk dalam kategori pembahasan al-wasaid ya. Jadi saya ulangi, ada pembahasan al-mabda. Mabda ini berarti tentang Allah, zat yang menciptakan, zat yang mengadakan, mengatur, mengawali terhadap adanya sesuatu yang menjadikan sesuatu. Pembahasannya pada namanya al-mabda. Lalu yang kedua al-wasaid. Wasaid ini hal-hal yang diciptakan oleh Allah dengan tugas-tugas khusus untuk menyampaikan sesuatu yang dikehendaki Allah kepada para makhluknya, termasuk kepada manusia. Nah, itu ada para rasul, ada para malaikat. Nah, pada pembahasan ini, para ulama ahli kalam atau ahli tauhid itu menyebutnya dengan pembahasan apa? Al-wasaid itu, wasaid, tengah-tengah yang menjembatani. Lalu kemudian ada pembahasan al-ma'ad. Al-ma'ad adalah pembahasan yang berkaitan dengan hari akhir, hari kita kembali itu. Ada hari kiamat, ada mizan, ada hisab, ada surga, ada neraka, macam-macam. Itu masuk dalam pembahasan namanya al-ma'ad itu. Ma'adun artinya tempat kembali. Ada idun itu kan kembali ya. Kembali kepada kondisi awal, itu namanya itu. Ma'ad itu kembali, tempat kita kembali, yakni di akhirat nanti. Nah, kita masuk dalam kelompok pembahasan yang kedua, karena yang pertama sudah kita anggap cukup ya, meskipun sebenarnya ya belum cukup gitu ya. Kita untuk memahami dan meyakini terhadap akidah kita dengan lebih memantapkan lagi melalui adillah yakiniyah kemarin. Yang kedua tentang keimanan kepada Rasul. Jadi Allah mengutus Rasul itu hukumnya adalah jaiz, kemarin jaiz, bukan keharusan. Sehingga karena ini merupakan pilihan, maka tidak perlu ada pertanyaan, apa memang Allah perlu dibantu untuk menyampaikan sesuatu kepada makhluknya, kepada manusia, kepada makhluknya. Pertanyaan itu tidak perlu karena ini jaiz. Jadi Allah memilih untuk mengutus Rasul itu bukan karena Allah butuh atau tidak mampu, tetapi ya karena pilihan, tidak ada akibat apapun. Kalau lalu kemudian memilih, itu hikmahnya yang kemarin sudah kita jelaskan. Di antara hikmahnya adalah karena memang Rasul
diutus oleh Allah itu menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Maka untuk menjelaskan itu perlu orang yang bodoh ya, perlu frekuensi yang sama, yang merasakan, agar supaya sing dikai penjelasan, yang dikasih pemahaman tentang risalah itu nyambung dengan kondisi yang dirasakan. Makanya sekali lagi, Rasul itu min anfusikum, bukan min malaikah, bukan, atau bukan min makhluk yang lain yang dibuat secara khusus gitu, tidak. Ya manusia, Rasul itu manusia. Sehingga bisa menjelaskan, karena Rasul merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, mengalami apa yang dialami oleh manusia. Tetapi, ya ini ya, lanjutan dari bahasan ini, tetapi karena Rasul ini ada tugas yang begitu mulia, maka Rasul meskipun basyar, tapi la kal basyar. Meskipun Nabi ini diciptakan min anfusikum, yang punya hal-hal yang bersifat basyariah itu podo dengan kita, yang bersifat kemanusiaannya, tetapi kualitas kemanusiaannya itu yang berbeda itu. Jadi kualitas kemanusiaannya yang berbeda. Nah, Rasul itu ya butuh makan sama dengan manusia. Rasul itu ya minum. Tapi kualitas makan Rasul itu yang mungkin berbeda dengan kita. Gitu kan? Kualitas itu ya artinya mulai dari adab, mulai dari cara, bagaimana substansi makan, tidurnya pun juga berbeda, sama-sama tidur. Ya. Jadi basyarun tapi apa? La kal basyar. La kal basyar itu tidak seperti pada umumnya manusia itu. Manusia tetapi tidak sama dengan manusia. Kenapa harus seperti itu? Ya karena Rasul itu membawa tanggung jawab yang besar, yang berupa risalah itu, membangun kemanusiaan, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Gusti Allah, ajaran Allah, syariat Gusti Allah. Ini kan butuh kualitas khusus gitu ya. Makanya Rasul itu punya sifat wajib itu. Ya. Apa yang pertama? Siddiq, amanah, tabligh, lalu kemudian apa? Fatwa. Siddiq, ya, amanah, tabligh, fatwa. Itu wajib, itu harus ada pada Rasul. Sehingga kebalikan dari sifat wajib itu mustahil ada pada Rasul. Jadi butuh kualitas manusia yang sempurna gitu ya, kemanusiaan yang utuh, yang sempurna. Tapi manusia dia itu ya, karena untuk nyambungkan tadi itu ya, bahkan saya katakan manusia banget Kanjeng Nabi itu. Kenapa ya? Karena agama itu diturunkan oleh Allah itu untuk manusia, bukan untuk malaikat. Manusia, bukan untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk Tuhan juga gitu. Tuhan tidak perlu agama itu, Tuhan yang membuat agama kok. Gitu ya. Malaikat tidak perlu itu karena malaikat tidak perlu diatur, dia tidak punya dimensi syahwat. Yang perlu diatur itu kan yang punya syahwat, yang punya keinginan, punya kepentingan, punya kemauan itu. Malaikat tidak punya kemauan, dia hanya mematuhi perintah. Murni sudah. Jadi murni ngelakoni tugas yang ditugasnya karena Gusti Allah itu sudah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Malaikat itu tidak mungkin ya'sunallah, tidak mungkin maksiat kepada Allah. Dan malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, hanya melakukan terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka itu. Jadi betul-betul kayak robot begitulah gitu ya. Hidupnya itu sudah acep, konstan, tidak ada dinamika gitu ya. Malaikat itu diciptakan tanpa dinamika. Ya bayangkan kalau malaikat lalu kemudian punya kepentingan, punya nafsu gitu ya. Mau nyabut nyawa, lalu kemudian yang dicabutin wongnya mesakno terus. Sia-sia tak tunda dhisik kan. Ini manusia kan karena punya nafsu, punya apa itu ya kadang ono mesakno nih gitu. Suruh konsisten dengan hukum secara total 100% itu ya raiso gitu. Karena kita masih ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Artinya tidak iso lah gitu. Jadi adil itu kan 100% itu kok ya abot gitu, karena menungso itu. Dan itu dimaklumi sama Allah itu. Ya,
Manusia itu dhaif dalam hal itu. Kenapa dhaif? Karena dia harus melawan terhadap kepentingan terhadap nafsu itu. Tapi jangan dhaif-dhaif men gitu loh ya. Dhaifnya terlalu berat itu ya. Akhirnya akan kehilangan kemanusiaan juga gitu ya. Jadi saya ulangi, Rasul itu adalah bashar, tapi apa? Lakal bashar. Artinya apa lakal bashar? Bahwa Rasul itu harus punya kualitas yang betul-betul baik, makanya lalu punya sifat-sifat tadi, namanya sifat wajib itu. Kebalikannya namanya sifat apa? Mustahil. Rasul harus punya sifat siddiq. Siddiq itu punya kejujuran, punya kesungguhan. Kejujuran apa ya? Tidak mungkin bohong. Lawannya itu kadzib, tidak mungkin bohong. Siddiqun itu orang yang sungguh-sungguh, bisa sebutnya mubalaghah, yang sangat bisa dipercaya. Jadi punya komitmen tinggi, punya kejujuran yang tinggi, punya kesungguhan, sehingga Rasul tidak mungkin bohong. Bahkan guyonannya pun, kata hadis itu, Nabi ketika guyon pun tidak pernah guyonnya itu ada unsur bohong. Kalau kita ini kan, kalau guyon seringkali bikin apa lucu-lucuan gitu, itu kan moro-moro di bawah, ini sekedar contoh untuk sebuah surat gitu kan. Ya. Ada begitu kan? Sekali lagi itu manusia karena dhaif tadi ini, karena bukan Rasul. Kalau Rasul itu tidak ada kok. Bahkan di dalam guyonannya pun Nabi tidak pernah bohong. Nah, itu Nabi ya, Rasul tidak pernah bohong. Kenapa ya? Karena Rasul harus punya kualitas tertinggi gitu. Makanya nanti yang kedua harus punya sifat amanah. Amanah itu kejujuran. Siddiq itu kesungguhan, kebenaran, tidak bohong tadi itu, sehingga yang disampaikan itu punya kualitas A, yang lalu kemudian berlanjut kepada amanah. Amanah itu betul-betul bisa dipercaya. Lawannya adalah khianat. Jadi tidak mungkin menyimpangkan. Khianat itu artinya melakukan penyimpangan terhadap tugas, terhadap sesuatu yang ditugaskan. Itu namanya khianat itu. Sehingga dengan melakukan bentuk-bentuk penyimpangan yang keluar dari apa yang dianjurkan, yang ditugaskan, yang ditugaskan sebagai seorang Rasul. Itu Rasul ya. Jadi satu, harus betul-betul siddiq. Supaya nanti yang disampaikan itu dipercaya, gitu ya. Wong wis kualitas kayak ngono wae, wong itu kadang golek-golek alasan untuk tidak percaya, gitu kan. Tapi sekali lagi Gusti Allah juga maklumi, itu bukan karena kamu yang salah, karena mereka. Sehingga sampai Allah itu sering dalam Quran itu, begitu banyak ayat yang sifatnya apa? Yang litaknis itu menghibur, memperkuat kepada Muhammad. Karena Muhammad juga masih punya sisi kemanusiaan yang kadang susah tadi itu kan. Yang kadang rasa gelo itu ada. Tapi tidak berlebihan misalnya. Gelo itu gak sampai mangkal terus pengen nyantet kan ya ora gitu. Nah kita ini gelo nang murid cuma mangkal kan ditokno ae dadi sego pecel no anake kadang pengen diuntal maneh ya. Nah biar rasa sak ngono lah. Banyak ayat itu yang bernada litaknis. Sudahlah Muhammad, kamu ini kan sekedar menyampaikan. Contohnya itu ulama tafsir menafsirkan bahwa ayat ini litaknis. Enggak kamu tok kok. Yang dibully oleh umatmu itu bukan kamu tok. Yang dibully oleh umat itu, yang dibully oleh umatnya itu nabi-nabi sebelumnya juga dibully. Juga dicaci maki, bahkan diusir, bahkan dibunuh. Al-Quran seringkali memberikan hiburan seperti itu. Sehingga kamu tetap tegar. Kamu harus tetap menyampaikan bahwa kamu ini sebatas in ana illa nadhir, in ana illal balagh. Ya, ma anta illal balagh, bahkan Kanjeng Nabi langsung disebutkan. Ma anzal Qur'ana litashqa, begitu. Ketika Nabi itu begitu ngoyo, ingin dengan ambisi kepingin supaya umat itu agak sing beriman, sampai terkadang-kadang putus asa gitu melihatnya. Turun ke itu, ma anzal Qur'an litashqa Muhammad. Kamu ketika saya tugasi menyampaikan Al-Quran itu bukan untuk mencelakakan kamu. Artinya kamu jangan melebihi batas tugas yang kami berikan, otoritas itu. Sudah, kamu sebatas menyampaikan. Itu kan enak tuh. Tapi umatnya kadang yang ada yang sok kan. Wong nek gak gelem nerima dakwah kemudian wah ini berarti musuh besar, harus dibom kan gitu ya. Melampaui Kanjeng Nabi saja tidak ada tugas seperti itu. Ada batas otoritas yang menjadi kewajiban kita. Selebihnya sudah
menjadi menjadi kewenangan otoritas Gusti Allah tadi. Kita sekedar menyampaikan. Sama lah dengan guru juga begitu. Bahwa kita punya keinginan itu harus murid itu supaya paham. Tapi lebih dari batas keinginan lalu memaksa untuk supaya murid itu jadi pinter, itu bukan urusan kita. Pinter itu urusan siapa? Gusti Allah. Orang memaksa itu seringkali kan karena kepentingan, bukan kepentingannya dia atau kepentingan lembaga loh ya. Bukan karena kepentingan anak sesungguhnya. Lembagaku tercoreng namanya. Kalau kamu nanti tidak lulus semuanya begitu kan gitu ya, tercoreng gitu ya. Berarti tidak ada keikhlasan kan gitu ya. Makanya orang ikhlas itu menjadi lebih enjoy, menjadi lebih. Nah, bisa ikhlas itu tadi ini mengetahui batas sejauh mana otoritas yang dia. Ya, kewajiban kita pasti mulang dengan api, disiplin, tepat waktu, menyampaikan secara maksimal, yang terbaik, pinter. Urusan siapa? Gusti Allah. Menjadi baik, urusannya siapa? Gusti Allah, sudah. Pokoknya kita menyampaikan, gitu ya. Jadi butuh itu pokoknya ngomong, terus saya menjelaskan, bikin ini perencanaan, bikin ini yang terbaik, gitu. Selebihnya sudah. Karena otoritasnya begitu, Nabi saja begitu kok. Gitu loh ya. Yang dengan kualitas selakal basyar, yang sudah sidik, sudah amanah, sudah tabligh, sudah fatonah, kecerdasan, tapi masih ada batas yang memang Allah berikan itu. Dan itu juga menjadi contoh bagi umatnya. Karena nanti umatnya juga harus melanjutkan dakwahnya. Makanya saya katakan unsur-unsur kemanusiaan itu tetap ada warna. Supaya apa? Supaya umatnya itu bisa memfotokopi, bisa menduplikasi, bisa juga ikut meniru paling tidak. Ya, terhadap apa yang terjadi pada diri Kanjeng Nabi. Jadi pemahaman basyarun apa? Akal basyar tadi. Nah, kenapa harus akal basyar? Jawabannya karena Nabi membawa amanat yang besar. Supaya amanat ini betul-betul terpercaya, supaya wong itu betul-betul yakin, maka harus ada kualitas kemanusiaan tadi. Sehingga sekali-sekali diberikan namanya mukjizat itu. Sesuatu yang khariqah lil adat, yang tidak biasa terjadi. Ben wong itu ono kagetil, ada mikirnya, gitu loh ya. Karena manusia terkadang untuk bisa percaya itu butuh sesuatu yang faktual, yang mengagetkan, yang spontan terkadang. Tapi Nabi tidak banyak mendemonstrasikan mukjizat, dan Nabi tidak suka minta hal yang aneh-aneh begitu. Karena Nabi diberi Al-Quran. Al-Quran itu membangun logika. Untuk membangun manusia, peradaban manusia itu Nabi tidak dengan kekuatan yang simsalabin, kekuatan mendemonstrasikan sesuatu yang luar biasa. Meskipun Kanjeng Nabi itu sering ditawari gitu kan, oleh malaikat. Malaikat pun juga kadang-kadang ngesakno kepada Nabi itu kan. Ketika dibully, ketika diusir, itu kadang malaikat juga bicara, Muhammad, kamu ini kasih Allah, kasihan juga saya. Sudah kamu minta apa, saya mintakan kepada Allah. Apakah saya angkat gunung ini? Malaikatnya mengeluarkan kesaktiannya. Jengkel juga melihat kekasih Allah itu dibully, gak karuan. Ya. Tapi kata Nabi apa? Sudahlah, jangan. Mereka ini juga umat yang, mereka karena tidak tahu saja kok. Biarin saja, tugas saya memberitahu itu. Sampai koyo ngono. Kira-kira nek awakmu dadi rasul ngono ya wis pateni kabeh. Ya, akhirnya entek kan itu. Tapi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Makanya terkadang juga kalah kemarin saya katakan. Karena itu juga menjadi contoh. Umatnya nanti pada akhirnya juga ada yang kalah dalam perjuangan. Kadang kita juga akan mendapatkan sedih, mendapatkan. Dan itu semua ada pada Nabi. Jadi sekali lagi, ada sesuatu yang harus kita pahami bahwa ada batas otoritas, kewajiban, tugas yang kita tidak boleh memaksakan diri. Bahwa kita harus bersungguh-sungguh itu harus. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, tapi hasil dari proses yang sungguh-sungguh itu sudah urusannya Gusti Allah. Makanya kalau kita seperti itu kan nggak akan gelo, jadi kita terus ngaji saja. Karena begini, orang menjadi baik itu tidak bisa seketika itu terkadang. Ada proses, ada butuh waktu. Hari ini orang mungkin belum bisa pinter, tapi bisa jadi ketika Allah nanti mengendaki jadi pinter itu ya
Bisa saja, karena semuanya masih dalam kondisi jaiz fi ta'ala. Makanya pondok itu banyak cerita aneh. Kenapa ya? Kita meyakini ada jaizun fi haqqihi ta'ala itu. Nah pondok itu gak pakai dayani lah, apa dayani itu ya. Gak pakai ketok pinter ya, ya untuk bedik gitu ya. Tapi di rumah bisa jadi kayak besar. Cerita seperti itu tidak satu dua, banyak. Tapi ya jangan cerita itu saja yang lalu kemudian sekarang kok bedio ngono mah jadi besar. Jadi cerita begitu itu sekedar untuk meyakinkan jaizun tadi loh ya. Supaya tidak meninggalkan proses itu tetap harus dilakukan. Bahwa lalu ada yang terselip dari proses itu, maka kita hanya berharap muga-muga karena Allah Zat yang Maha memberikan segala kemungkinan, iki engko iso ada waktu jadi orang yang hebat itu. Itu kan ceritanya. Gusmus pernah cerita itu kan, pada saat pidato beliau menceritakan di satu pondok ada anak yang bewedik gitu ya, biasa anak pondok, pengurus itu mau angkel gitu. Ada beberapa anak yang memang bandel, kandani pengurus bolak-balik, gak berubah gitu, artinya cek panjat bandel ya. Lalu dilaporkan kepada kiainya, Kiai, saya ini sebagai pengurus sudah merasa angkat tangan lah. Ada beberapa santri yang saya merasa sudah tidak sanggup. Saya serahkan kepada kiai. Karena untuk memutuskan diboyongkan apa tidak, dihukum kayak apa itu kan kiainya. Ya. Kata kiainya, sudah kamu catat saja siapa santri yang nakal itu. Buat urutan yang ternakal siapa? Di urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sekian orang gitu. Ini kiai yang lari-lari yang perlu niki yang sudah saya nggak sanggup tangani tingkatan iki apa urutannya kayak iki. Ya sudah kamu tinggal saja ini. Tanya, kamu kasih situ, taruh di situ. 1 minggu, 2 minggu ditunggu sama pengurusnya. Ini kok enggak ada keputusan, Kiai kok enggak nimbali kita. Mau diapain ini santri yang kemarin diminta datanya ini. Dia memberanikan diri, akhirnya pengurus itu datang ke kiainya. Kiai, datanglah dia ke kiainya, rombongan pengurus itu sambil takut-takut tanya. Seakan-akan dia menjadi gagah. Dikiranya kiainya itu lupa gitu. Kiai paling lali ingin tak kei daftar itu ya, belum mengambil keputusan. Kiai, terus pundi dengan anak-anak kemarin yang datanya sudah kami berikan. Gimana keputusannya? Kapan dikeluarkan kata dia? Loh, sing ngangkate ngetokno santri ku sapa? Kiai ini itu. Nah kemarin Kiai minta daftarnya yang paling nakal itu siapa, taruh di atas. Artinya Kiai akan mengambil keputusan mengeluarkan anak itu yang tertinggi siapa. Loh, mau aja salah paham. Aku njaluk daftar sing tertinggi nakali sapa iku. Aku ben iso ndongakno. Nongone arek-arek iku kabeh sing nakal iku, sing tertinggi ku tak dongakno luwih akeh timbang sing kabeh nakal. Ben supaya dadi wong apik. Kok iso ditokno iku piye? Wis sakmu nang mulih tak dongakno iki arek dadi wong apik, dadi wong pinter. Wes langsung pengurusnya bingung kan, payung gitu artinya dia. Ya sudah ya, karena pengurus kan biasanya punya gengsi kan. Kalau ada yang melawan itu dia akan merasa tidak mati, tidak dihargai kan mesti begitu kan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak dengan santri yang banyak, jumlah jamaahnya juga sangat besar. Ternyata kiai yang diceritakan itu adalah di panggung Gusmus itu cerita, adalah kiai yang sedang mengundang beliau Gusmus itu. Bareng turun lalu kemudian dirangkul, nangis Gus, yang jenengan ceritakan tadi itu saya Gus. Dulu saya ini paling nakal di pondok. Bayangkan Pak. Kan kita tidak kemampuan ini tidak ada manfaatnya. Gitu ya. Karena berbicaranya itu dalam agama, dalam Islam itu manfaat sih penting gitu ya. Niyone iso pinter, manfaat. Tapi manfaat itu tidak mesti harus pinter secara akademik gitu ya.
dia punya kepintaran non-akademik, lalu kemudian bisa memberi manfaat orang lain. Wong nek pinter itu cenderung biasanya males untuk gak terampil lah gitu ya. Karena terlalu banyak teori kutu buku itu kan berbahaya juga. Menjadi kutunya buku ya. Biasanya kalau nyuci piring gak gelem apa gak gelem. Nah di masyarakat itu manfaat itu yang justru kadang real. Ya, sing pinter kadang ngerasa kepingin mengendalikan, pengen menggurui, kepingin ini. Orang akhirnya kan tidak suka si orang ini. Tapi sing bodoh itu biasanya karena dia bodoh kan tidak mungkin menggurui apa yang digurukan. Tapi dia karena terlatih terampil, lalu kemudian dia bisa ngomong masyarakat. Kadang itu sing paling disukai, apalagi dia dianggap alumni pondok gitu kan. Nah itu stempelnya itu yang dia bawa gitu ya. Kalau dia ngaji, namanya sing kok ceramah yo, ini sampai sing pendapat aku tak nggoni. Banyak begitu yang seperti itu. Nah itu yang saya katakan jaizun fi haqqihi ta'ala. Jangan melebihi batas tugas kita. Sehingga kita ikhlas saja. Tidak perlu sekolah itu lalu kita paksakan hanya sekedar karena ingin sekolahnya diandakan favorit, rankingnya terbaik, orang lain yang mengatakan itu lalu kita memaksakan mengorbankan terhadap keyakinan yang kita miliki. Ya sudah. Maksud saya jangan mengikuti pasar lah gitu. Orang mengikuti pasar itu pasti ada ketidakikhlasannya. Dia pasti ada yang dikorbankan. Ya, rata-rata sekolah kan begitu. Karena menjadi industri. Industri itu apa? Engkau sekolah aku nek akeh nggak lulus, buyar sekolahku kan. Kan begitu toh? Makanya ketika kita punya ketergantungan kepada orang saja nih gak enak asli. Tapi masyarakat kita ini kan tidak bisa kalau tanpa ijazah. Saya itu sebenarnya kepinginnya sekolah itu ya kayak gini nih merdeka, beginilah gitu. Ketergantungannya kepada anak, kepada kebaikan, kepada kemanfaatan. Kebaikan itu yang menjadi ketergantungan kita gitu. Jangan kepada hal-hal yang tetek bengek itu. Apa tetek bengek itu ya? Yang sifatnya justru menjadikan kita menjadi serimpet. Karena ada kebiasaan, ada tradisi, ada anggapan mindset masyarakat yang sudah kadung disalahpahamkan gitu ya. Salah pahamkan selama ini. Sekolah baik itu sekolah yang juara olimpiade, sekolah yang muridnya banyak. Sekolah baik itu sekolah, ya kalau murid banyak lalu bisa ngatur dengan baik ya enggak apa-apa gitu loh ya, enggak apa-apa. Tapi jangan hanya karena itu, jangan hanya karena danem, jangan hanya karena penilaian akreditasi gitu loh ya. Uang itu semua juga bisa benar, bisa tidak benar kok ya gitu loh ya. Oke, akreditasi mau A, bagus. Tapi substansinya itu yang terpenting bahwa memahami kepada anak dengan baik, itu yang paling pokok, sehingga anak kita yakini punya manfaat sesuai dengan kapasitasnya. Ya sudah, menurut saya sekolah itu boleh menolak hanya karena tempat kok. Kalau kapasitas itu sudah penuh itu, ya itu sesuatu yang nggak mungkin kan gitu ya. Itu baru bisa. Tapi kalau untuk yang lain kok nggak baik gitu ya, nggak benar gitu ya. Itu siapa namanya? Pak Satpam ada apa? Takut nih, Mbak Nana. Ainin. Mas Rul ya. Kayak boleh, iya, cerita mau ada apa? Oke ya, itu yang terkait dengan Rasul tadi apa? Basyarun tapi apa? Lakal basyar, lalu kemudian ada wilayah otoritas dan tugas tadi yang harus kita pahami supaya kita tidak melampaui batas itu. Jadi dua hal tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Sifat wajibnya Rasul tadi apa? Yang pertama, siddiq, lalu kemudian amanah. Oke, nanti kalau tabligh dan fatonahnya nanti bisa kita lanjut berikutnya. Silakan. Ada yang perlu ditanya atau disampaikan? Ada ya? Yang dari jauh? Oh, belum, nggak bisa dibuka. Ada yang tanya enggak yang di chat? Bisa dibuka apa-nya? Mungkin ada yang tanya. Belum ya. Silakan. Ada Ustadz Juwaini, Lutfi. Nggih, monggo Bu, wali santri mungkin ada yang tanya. Gitu. Oh iya, wali santri Hilmi 7A. Wali santri Muhammad Nur Hidayat. Iya. Bu Retno. Pak Ali Mahfud, Ibu Susiana, iya Bu. Monggo kalau ada yang perlu ditanya.
Bu Yanti, ngantuk Bu Yanti kelihatannya. Nadia? Oke, ini saya Bu Lili. Ada Bu Lili? Bu Ida? Bu Ida? Ini Pak Ending, Reni, Bu Ani Zakia. Enggak, wali santri mungkin ada yang perlu tanya ini. Ada Elvin, Ivana. Oke ya, silakan. Boleh, ada yang tanya? Assalamualaikum Bapak Yai. Fatona. Ali Fatra, ya. Oke, nanti ada pembahasan itu. Jadi ada orang-orang yang tidak terkena aturan hukum. Jadi orang yang tidak kena taklif itu nanti ada dua. Satu ada namanya ahlul fatrah, yang kedua ada namanya man lam yablugh ad-da'wah. Man lam yablugh ad-da'wah. Jadi ada orang tertentu yang terbebas dari beban atau aturan hukum. Bahkan dia tidak terkena aturan harus beriman sekalipun, gitu loh ya. Mereka nanti itu namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang yang berada di dalam masa transisi, yang belum ada Rasul. Jadi kadang Rasul itu tidak wafat, lalu kemudian digantikan Rasul baru, tidak. Ada ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu kaum atau masyarakat yang di situ ada saat di mana tidak ada Rasul, sehingga tidak tahu apa yang mestinya diimani, tidak tahu mestinya apa yang dilakukan sebagai seorang manusia kepada Allah itu. Gampang nggak ngerti risalah lah gitu ya, ngerti syariat. Maka orang seperti ini adalah menurut kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu bebas hukum, bebas aturan hukum. Karena hukum itu prinsipnya kan harus tahu. Kalau tidak tahu, kalau dipaksakan hukum kan tidak sama. Tapi kalau menurut Mu'tazilah itu ya misalnya mutlak, dia punya untuk menemukan sesuatu yang mestinya baik dan tidak baik. Makanya Mu'tazilah itu dikenal dengan kaum rasionalis yang memberikan pemahaman terhadap segala sesuatu itu berdasarkan rasio. Manusia diberi akal, akal ini bisa menemukan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang ditemukan akal baik, maka orang itu harus melakukan itu, meskipun belum ada Rasul. Gitu ya. Ma yudrikul akal, maka fahu al-hakim. Apa yang ditemukan oleh akal itulah namanya hukum. Yang menjadi penetapan hukum. Yang menetapkan hukum itu al-hakimnya huwal akal. Gitu ya. Kalau akal mengatakan bahwa itu adalah hasanun, ya harus hasanun. Dia harus dilakukan. Tapi kalau kita mengatakan itu buruk, kok kita lakukan, kita berdosa. Gitu ya. Ma yudrikul aklu qabih, fahuwa qabihun. Maka harus yajibu tarkuhu. Jadi menurut akal menungso, mencuri itu jelek. Meskipun tidak ada agama, itu kan orang mengatakan mencuri itu tidak baik. Nah, orang kok memaksakan diri atau dia melakukan mencuri, padahal akalnya sudah menetapkan bahwa mencuri itu jelek, dia itu berdosa. Dia bisa masuk neraka karena itu. Itu menurut Mu'tazilah. Tapi kalau menurut Sunnah tidak. Selama di situ tidak ada aturan yang sampai kepada dia, ahlul fatrah, atau bahkan man lam yablugh ad-da'wah, orang yang belum sampai dakwah, sudah ada Rasul. Tapi Rasul, meskipun Nabi Muhammad itu diutus alamin, tapi kan saat itu belum semuanya mendapatkan itu kan, gitu lihat. Namanya itu orang yang belum sampai dakwah. Maka orang termasuk ini dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu bebas hukum. Dia masuk surga, sudah. Meskipun dia tidak beriman. Masuk surga. Karena apa? Malam yablugh ad-da'wah. Mereka ini adalah kelompok yang belum sampai dakwah itu. Belum sampai dakwah Nabi. Gitu ya. Jadi itu dalam konsep siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah sepanjang yudrikul akal,
maka itu wajib dia ikuti. Tapi ma la yudrikul aql, ma la yudrikuhu al-aql, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, itu manusia bebas hukum. Ya, tentang keimanan, tentang akhirat yang dia tidak tahu, itu tidak harus beriman. Jadi sekali lagi, ada prinsip ya terkait dengan beban hukum atau kewajiban manusia ini, menungso itu wajib mematuhi terhadap apa yang sudah dia ketahui, yang sudah dia sampaikan. Beda loh ya, dengan pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu gitu loh ya. Jadi sudah tahu, tapi dia tidak mau berusaha untuk tahu, itu lain gitu ya. Wah, sehingga aturan hukumnya itu berbeda gitu. Jadi belum sampai dakwah, nanti saya katakan itu, di daerah tertentu itu ada yang sampai hari ini, karena daerah pulau terpencil itu gak ngerti kalau sholat itu sehari itu 5 kali, dia tahunya sholat itu hanya Jumat. Sholat itu ya Jumat toh, makanya masjid itu sampai debunya itu sampai seorang senti begitu. Nah, karena dia nggak ada tahu. Ada yang sholatnya itu kadang karena waktu walinya datang ke situ, guru ini tekono nguru ilah kayak teko ruku atau sujud, dia tidak tahu kalau sholatnya itu ada sujud. Nah, sampai ruku tok gitu. Belum diteruskan. Ngulangnya itu cek separuh-separuh. Ladur masih ada kan 1 rakaat, dikiranya 1 rakaat itu. Nah, orang yang seperti itu karena dia belum tahu, belum sampai dakwah, maka dia bebas aturan hukum tadi. Jadi Rasul Muhammad adalah lil alamin, makanya lil alamin itu akan ada cara Gusti Allah bagaimana memberikan tugas kepada orang-orang yang tertentu untuk bisa menyebarkan agama itu. Gitu loh ya, itu cara Gusti Allah. Jangan karena ada teknologi, tidak mesti ada teknologi, kadang nggak sampai juga gitu. Makanya kan lalu kemudian ada pusat, ada haji. Itu cara Allah untuk bagi sebuah sistem interaksi secara internasional. Jadi haji itu bagian internasionalisasi Rabbil Alamina tadi ini ya, rahmatan lil alamina, ya, untuk supaya bahwa Islam ini bisa merambah kepada seluruhnya itu, lalu kemudian ada di antara sistem yang berupa ibadah haji itu. Haji di sana akan terjadi sebuah interaksi. Ceritanya ulama di Indonesia ini rata-rata dia bisa menjadi ulama yang hebat, yang alim betul, lalu menjadi pendakwah yang hebat itu ya diantaranya melalui sistem peribadatan yang berupa haji itu. Jadi haji itu bukan hanya persoalan ritual ibadahnya, tetapi di sana ada unsur membangun peradaban yang bersifat global, karena kiai yang datang dari sana itu mesti dia akan membawa ilmu datang ke sini, akan membawa ilmu, membawa kitab, membawa apa saja referensi. Dulu biasanya pulang haji itu ya banyak dikasih hadiah kitab-kitab itu, dan banyak yang namanya syekh-syekh biyen karena belum ada sistem seperti sekarang dengan sistem sekarang ini pakai sistem Dakar, pakai sistem daerah kerja, macam-macam diatur oleh pemerintah kan. Kalau dulu kan syekh pribadi, kiai Mekah sana punya tempat, punya pondokan kayak gini, ditempati orang haji, itu kan. Ya kayak dia bikin kos-kosan gitulah. Tapi itu tujuannya untuk mendampingi orang haji. Dijak ngaji, pulang nanti dia bawai kitab gitu. Kemudian dari sana mulang kitab. Rata-rata begitu. Dan itu namanya cara Allah untuk bagaimana mewujudkan terhadap rahmatan lil alam, agar supaya ilmu itu bisa, Islam itu diterima oleh seluruh dunia. Intinya seperti itu. Lalu mondok di sana dan seterusnya. Itu yang tadi ya, ahlul fatrah tadi. Oke, ada lagi? Sampaikan. Oke, siap. Terkait pembagian Rasul ada yang berasmi, apakah ini bagian dari ketentuan pembagian dari Allah yang terkait dengan sifat jais atau atas persepsi? Ya kalau pemberiannya jais. Allah untuk memberikan, jadi ada fadhail. Jadi Rabbi itu kalau kita pelajari, ada faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi ada yang diberikan kelebihan-kelebihan secara khusus, tapi semua punya kelebihan. Ada kelebihan itu yang melebihi dari yang lain. Ada kelebihan itu pada aspek ininya. Makanya rata-rata punya spesialisasi. Musa itu kalimullah, Ibrahim itu khalilullah. Lalu ada ulul azmi dari 5 rasul yang ditunjuk oleh Allah itu. Jadi bisa jadi Allah punya hak sepenuhnya jais untuk menentukan terhadap kriteria penghargaan dengan label dengan status khusus itu, yang itu didasarkan
kepada hal-hal tertentu yang menjadi kelebihan dari para nabi. Ya, makanya Nabi Muhammad itu punya semua. Nabi Muhammad itu justru diciptakan lebih awal, tetapi diutus paling akhir. Jadi proses perencanaan, gampangannya gitu ya. Allah menghendaki menciptakan Muhammad itu sudah diinformasikan sejak awal sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, kan begitu. Makanya saya ini dicipta mengawali semuanya, tetapi saya diutus paling akhir dari seluruh para nabi. Ya, makanya lalu terkumpul dari seluruh kelebihan para nabi itu ada pada Nabi Muhammad ini. Biasanya sebuah kesempurnaan itu menjadi sebuah pertanda akan akhir. Sesuatu yang akan DN itu pasti semuanya akan tersibak semua. Makanya makin banyak ilmu yang menyingkap tabir rahasia alam semesta ini, kiamat itu semakin dekat. Muatiri juga kan, gitu ya. Muatiri juga. Jadi bisa itu strategi ya. Jadi tetap pada wilayah jaiz ya untuk memberikan. Tetapi ketika ditanya atas dasar apa, ya tentu atas dasar artinya ada pertimbangan lah gampangannya yang bisa kita pahami kitanya. Kalau Allah tanpa perlu pertimbangan ya, bahwa itu diberikan oleh Allah itu karena ada sebab-sebab yang kita bisa pahami terkait dengan Allah memberikan kelebihan-kelebihan. Ya, Musa itu siapa? Kalimullah, iya toh? Lalu kemudian Ibrahim itu apa? Khalilullah. Ada penekanan tertentu, stressing lah gitu ya. Kenapa harus begitu? Supaya orang itu gampang untuk melihat ini loh. Tapi sekali lagi jangan terlalu dieksploitasi yang terlalu berlebihan. Ada nabi yang diceritakan bahwa nabi itu punya sakit. Siapa yang punya sakit parah itu? Nabi Ayub. Itu terlalu dieksploitasi gitu. Tidak seperti itulah. Nabi itu boleh sakit, tapi ya tidak sampai lalu dijauhi oleh umatnya yang gudiken sampai kayak ngono ndak. Itu kan untuk dalil santri gudiken. Ya kalau untuk menghibur santri boleh lah. Kamu gudik gitu aja kok sudah. Nabi Ayub sudah gudiken kayak ngono. Itu alasannya mengkempros ya. Jadi sekali lagi mengeksploitasinya berlebihan itu yang tidak boleh. Hari dulu. Kita dengan Rasul itu kan memberikan manfaat kepada makhluk. Iya. Makhluk termasuk hewan juga. Iya. Mungkin manfaat yang dirasakan oleh salah satu contoh makhluk. Yang selain manusia. Iya. Jadi semua makhluk diciptakan oleh Allah itu prinsipnya adalah mereka punya ketundukan kepada Gusti Allah. Makanya dikatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka semua bertasbih dengan cara masing-masing. Ya, dengan cara masing-masing. Makanya keyakinan itu harus mendasari kepada kita untuk memberikan kasih sayang kepada semua. Kasih sayang itu bukan berarti lalu tidak memanfaatkan, saling memanfaatkan. Ada hal tertentu yang oleh Allah ditugasi untuk memberi manfaat kepada manusia. Manfaat itu bisa dikonsumsi, untuk makan, bisa untuk dipakai, bisa untuk jadi kendaraan, bisa untuk jadi obat, macam-macam ya manfaat itu. Nah, apa wujud daripada rahmatan lil alamin Rasul bagi kehidupan alam semesta ini? Alam semesta ini kan perlu stabilitas juga ya, perlu keharmonisan gitu ya. Karena mereka sesungguhnya makhluk yang juga bertasbih, mereka juga makhluk yang punya cara hidup mereka sendiri. Nah, ketika Rasul diutus, lalu Rasul memberikan pemahaman yang benar tentang posisi manusia, maka tentu pemahaman yang benar ini akan ikut serta menjaga terhadap stabilitas kehidupan alam semesta ini. Paling tidak itu gitu. Ketika Rasul berbicara bahwa kamu harus menyayangi binatang, Pak. Contoh ya, kamu harus menyayangi tumbuh-tumbuhan. Ya, contoh, bukan kok tumbuh-tumbuhannya lalu kemudian menjadi merasa tersiksa, tidak. Ya pasti mungkin ketika dia punya nyawa, dia tersiksa ya. Tetapi lebih karena
kalaupun toh Anda tidak punya kasih sayang kepada dia, sayangilah kepada dirimu. Karena ketika Anda melakukan tindakan yang destroyer, melakukan tindakan yang merusak terhadap lingkungan, itu nanti efeknya itu kepada kamu. Oke lah, Anda ketika tidak melakukan kebaikan itu, Anda melakukan kebaikan itu kalau tidak karena memberikan kasih sayang kepada alam semesta, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, ya, kepada alam semesta ini, maka Anda harus berpikir sesungguhnya Anda itu menyayangi diri kamu. Karena kita ini butuh kucing, kita ini butuh tikus, paham ya? Kita ini butuh yang namanya tumbuh-tumbuhan. Untuk membangun apa dalam bahasa ilmunya itu? Ekosistem tadi ini. Ekosistem kehidupan dalam alam semesta, ini kita perlukan. Nah, iki wong duwe agama, Rasul tadi ya, maka dia akan punya dasar keyakinan yang mampu membangun keseimbangan hidup dalam alam semesta ini. Makanya orang punya iman, dia tidak mungkin merusak terhadap iman dan berilmu loh ya. Orang yang punya iman dan punya ilmu, yang punya ketaatan yang baik, dia tidak akan mungkin merusak pada alam semesta. Memanfaatkan silahkan. Paham ya? Karena memang semua diciptakan oleh Allah itu untuk manusia. Gitu ya. Memanfaatkan itu silahkan. Silahkan kambing itu kamu manfaatkan untuk dimakan, tapi sembelihlah dengan baik. Silahkan pohon-pohonan itu kamu manfaatkan untuk rumahmu, tapi jangan dieksploitasi, tumbuh-tumbuhan itu kamu habiskan. Karena tumbuh-tumbuhan itu juga bukan hanya untuk ditebang, tapi dia juga untuk menjaga terhadap ekosistem yang ada di dalam lingkungan alam itu. Dia perlu untuk menjaga air, dia perlu juga untuk menjaga binatang-binatang. Gitu ya. Itu makanya begitu. Nah, itu ketika didasarkan kepada pemahaman agama, meskipun logika pikiran kita ini bisa memahami, tapi ketika agama itu memberikan itu, maka kita akan punya kekuatan dua. Jadi bahwa kita menghargai alam, merawat alam itu bukan semata-mata atas dasar kepentingan kita, tapi karena itu dasarnya adalah ibadah. Itu karena perintah Gusti Allah itu. Jadi rahmatan alam itu pada dasarnya menegaskan terhadap pemahaman akal kita bahwa memang alam semesta ini diciptakan oleh Allah, mereka juga bertasbih, mereka juga makhluk Gusti Allah. Yang kedua, mereka diberi tugas untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Silahkan dimanfaatkan, tetapi jangan sampai lalu kemudian merusak. Merusak itu mengganggu kepada mereka, karena itu nanti akan kembali kepada diri kita ini sendiri. Nah itu kira-kira gambaran daripada apa? Rahmatan lil alamin tadi. Oke Pak Arya, silakan Mas Rul. Riza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wonten perbedaan Nabi dan Rasul? Iya. Nah itu kalau Nabi itu pasif ya, diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul ada kewajiban, wajib sifatnya tabligh tadi ini ya, menyampaikan. Jadi kalau Rasul itu wajib menyampaikan apa yang dia terima dari Allah untuk kepada umat manusia. Tapi kalau Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak harus menyampaikan. Nggih. Dari Wali Santri Hilmi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa indikator dari orang yang belum sampai dakwah di zaman sekarang? Ya. Jadi itu sesungguhnya indikasinya sifatnya kondisional ya, kondisional. Artinya ya ketika betul-betul di daerah itu belum sampai dakwah secara teknologi, secara personal ya, secara pribadi orang itu belum ada yang datang, tidak ada yang mengetahui tentang agama, itu berarti di situ masih dalam kategori malam ya belum ad-dakwah itu. Contohnya tadi ya, dalam daerah tertentu terpencil yang dia tidak ada teknologi untuk menyerap informasi yang masuk, tidak ada orang luar yang masuk ke situ untuk menyampaikan dakwah. Mungkin wong jobo ana toko tapi mek dagang tok. Itu kan ya. Gak ono sing ngomong agama, akhirnya dia tidak tahu. Nah, ini insya Allah masuk kategori malam ya belum ada. Jadi kembali kepada dirinya akhirnya. Sakjane wis teko kok dek gak gelem belajar, jangan berbicara malah minta wah, Gusti Allah itu karena tahu, gitu loh ya. Makanya urusan menghukum itu betul-betul Allah yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha yu'adzibu liman yasha. Karena Allah yang mengetahui terhadap kondisi yang sesungguhnya, apakah orang itu karena memang ada situasi yang dia tidak memungkinkan untuk dapat informasi tentang agama itu, atau memang dianya yang malas tadi. Tapi indikator kita sebagai manusia yaitu tadi, nek di dalam daerah itu memang belum ada
teknologi atau belum ada media yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat itu terkait dengan persoalan agama. Yang kedua, tidak ada orang yang berdakwah di sana. Terus apakah yang lain berdosa? Ya, yang lain ketika dia tidak punya kemampuan ke sana ya tidak berdosa. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan satu prinsip keyakinan tadi itu, nek wong sing ahlul fatrah, yang masa transisi belum ada rasul, atau orang yang daerah itu belum ada akses dakwah, belum ada dakwah masuk ke situ dan belum ada yang tahu sama sekali, maka mereka ini bebas dari hukum. Terus bagaimana kalau dia mati? Matinya termasuk dikategorikan min ahlil jannah. Jadi orang yang tidak pernah mendapatkan dakwah itu, dia ketika mati ya sudah bebas hukum. Makanya nenek moyang kita dulu sebelum datang Wali Songo, anggap saja kalau memang datangnya di Indonesia itu karena Wali Songo ya. Indonesia kan sono wong toh, belum ngerti apa-apa. Kita ikuti saja prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tunggu si Allah swarga ya ora ngarang ngabek gitu ya, gak ngarang. Mengapa kita harus berpikir jelek? Dan itu ada landasannya gitu loh ya. Ada landasan berpikirnya. Bagaimana sebuah hukum wajib dilakukan kalau dia tidak tahu hukum? Dia tidak tahu Tuhannya itu siapa gitu loh ya. Makanya menjadi lebih rileks kita memahami aturan itu. Tidak merasa kita yang membuat persyaratan untuk masuk surga gitu loh ya. Surga Gusti Allah kok kita yang mempersusah gitu loh ya. Mempersusah orang gitu kan ya. Jadi ini Ibu yang terkait dengan pertanyaan tadi itu seperti itu. Oke? Terakhir, Ustaz Sunandar. Pak Nandar. Jika malaikat memprovokasi, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mohon dijelaskan dengan kalimat ayat qalu ataj'alu fiha sibghiya wa sibghina. Jadi itu terjadi dialog itu sebelum Allah menurunkan Nabi Adam. Jadi ataj'alu itu bagian dari Allah memberikan contoh suasana yang begitu dialogis ya. Kalau demokratis itu kayak politik aja ya. Dialogis saja lah gitu ya. Nanti kesenangan ngomong politik ya. Jadi dialogis bahwa dalam sebuah kebijakan itu meskipun Allah itu zat yang maha kuasa, maha punya hak secara penuh, secara absolut menentukan segala keputusannya, tetapi Allah di sana masih menghendaki ada ruang di mana makhluknya yang lain yang berupa malaikat itu lalu kemudian diberikan hak untuk menyampaikan sesuatu. Dan itu memang kepasifan malaikat di situ tuh. Dia hanya tahu seakan-akan, karena sebelum manusia itu kan ada makhluk, namanya Banu Jan, kalau dalam tafsir Jalalain itu ya. Banu Jan itu sejenis makhluk yang diciptakan oleh Allah, sejenis jin, Banu Jan. Itu yang menciptakan yang dikatakan malaikat. Jadi malaikat itu memang fenomena yang dia pahami, itu pasifnya malaikat ya. Dia tahunya malaikat itu pernah membuat, Banu Jan itu, dikiranya manusia itu seperti itu, gitu loh ya. Jadi karena malaikat tidak cukup diberikan pemahaman dengan dinamika ilmu tadi yang saya katakan pasif itu, lalu dia hanya memahami fakta yang dia pernah lihat itu. Ada makhluk, ya Allah seperti manusia kau juga sudah pernah kok bikin itu. Tapi dia nyatanya kan, ya seakan-akan ini kan menggurui kepada Gusti Allah. Tapi Gusti Allah kan nggak tersinggung. Gusti Allah yang menjawab, ya sudahlah, kamu kan nggak terlalu ngerti. Kadang-kadang jawaban harus begitu ya. Ojo rewel dhisik lah. Kamu nanti akan ngerti sendiri. Kan sepertinya begitu. Inni a'lamu ma la ta'lam. Sudah, saya yang lebih tahu. Tapi Allah tidak langsung menjelaskan. Hanya sedikit dijelaskan bahwa ketika malaikat diberikan semacam interview, semacam tanya jawab untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat itu antara siapa? Antara malaikat dengan Adam, itu saja yang ditunjukkan. Tidak lalu kemudian, jadi justru kepada Allah memberikan contoh dengan cara yang konkret gitu. Tidak lalu Gusti Allah itu memberikan penjelasan begini, karena nanti Adam itu begini, enggak. Ya sudahlah, kamu kalau ingin tahu, ini alammu nanti kamu tahu sendiri. Sekedar dibuat semacam kompetisi kan, itu olimpiade pertama yang ada kan itu. Untuk mengetahui terhadap, pinter dikon gitu ya. Sekali dulu dok Nabi Adam dikasih tahu oleh Allah, allama Adamal asma. Paling hanya beberapa SKS dok. Langsung ketika summa aradhum alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula. Sekedar menyebutkan kategori definisi saja.
Ini apa? Kalau tafsir lain mau nyebutnya ini cowok, ini piring gitu kan. Wah, sono cowok piring barangnya. Namanya tafsir. Anda jangan terikat oleh tafsiran. Tafsir itu adalah pemikiran yang dilakukan berusaha untuk memberikan penjelasan saja, memahamkan. Tidak perlu terikat. Gitu ya. Karena ada kalimat yang dalam Quran itu bersifat yang kita bisa fleksibel untuk memahami sesuai dengan kondisi. Jadi ketika seperti itu malaikat pun ya tidak bisa untuk menjawab, karena nggak pernah belajar gitu ya. Di situ pembuktian tentang pasifnya malaikat itu. Dia hanya melihat fakta tadi ini ya, terhadap adanya Banul Jam yang dia pernah membuat persoalan gitu ya. Dan Allah sekali lagi yang menghendaki semua terjadi begitu. Semua akan menjadi contoh hikmah tadi saya katakan. Bagi kita apa ya, ambil saja hikmahnya. Ada dialog kok. Gusti Allah itu ada dialog juga gitu. Meskipun Allah tidak, andai kata tidak itu pun juga tidak apa-apa kan gitu ya. Allah Maha Kuasa gitu. Nah malaikat tetap dalam posisi yang pasif saya katakan, meskipun, dan itu terjadinya kan dulu sebelum itu. Ketika memang Allah itu menyampaikan informasi, seringkali sebuah informasi itu cenderung untuk ditanggapi kan. Gitu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu mendeklarasikan terhadap penciptaan makhluk yang bernama Adam itu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat saya umumkan ya, mendeklarasikan. Kan dalam bayangan kita ini seperti kita mendeklarasikan sesuatu ya. Deklarasi, mendeklar. Nah deklarasi itu karena malaikat kaget juga. Ya mungkin waktu itu orang bilang malaikat juga duyanu juga kan gitu ya. Kenapa kok ada ini lagi manusia? Dia menjadi persoalan dulu. Itu fakta yang dilihat oleh malaikat. Nah disitulah tidak fahamnya malaikat karena dia bersifat statis dari apa yang dia lihat saja, itu tadi pasif. Nah, itu gambarannya gitu ya. Dan tidak usah terus terlalu berlebihan lah gitu ya. Mari itu Pak Nandar ya. Pelajarannya saja kepada kita. Kalau mau dipahamkan dengan logika yang bisa kita pahami ya kayak seperti itu. Tapi bisa dikembangkan dengan analisa yang macam-macam lah. Gitu ya. Wabifanfa'na bibarakatihim wa atinal khusna bi khurmatihim wa amitana fi tariqatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.